Pemirsa, sejumlah kasus sudah menanti Muhammad Nasaruddin setibanya di Jakarta. Data yang kami peroleh menunjukkan sepanjang tahun 2010, Nasaruddin memperoleh sedikitnya 59 miliar rupiah dari sejumlah proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah. Sejumlah orang disebut menerima uang komisi miliaran rupiah dari proyek-proyek yang ditangani oleh PT DGI. Pastikan tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Karena sesampainya di Jakarta, ia akan langsung ditahan dan diperiksa KPK. Salah satu orang yang menantikan kepulangan Nasaruddin tentunya adalah Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga kawan lama Nasaruddin. Anas disebut-sebut menerima sejumlah uang dari Nasaruddin. Saya kira itu harus kita syukuri, karena dengan pulangnya Pak Nasaruddin ke Indonesia, maka proses hukum akan dimulai. Proses hukum yang adil, objektif, dan transparan itu adalah solusi yang terbaik untuk menjelaskan semua hal dengan benar. Tinggi Demokrat lainnya yang menantikan kedatangan Nasaruddin adalah Sekjen Edi Baskoro. Sebelumnya, putra bungsu Presiden SBY ini juga disebut Nasaruddin menerima uang korupsi. Namun belakangan, Nasaruddin berubah sikap. Tidak benar ada aliran apapun pada kami sendiri terkait dengan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang selama ini dikatakan oleh saudara Nasaruddin. Jadi selain sejumlah tokoh, kedatangan Nasaruddin juga ditunggu sejumlah kasus. Data yang kami peroleh menunjukkan sepanjang tahun 2010 Nasaruddin memperoleh komisi dari sejumlah proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah. Proyek yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional adalah proyek di Universitas Udayana Bali. Dari total nilai proyek 91,2 miliar rupiah, Nasaruddin mendapat komisi 15% atau sekitar 12 miliar rupiah. Proyek Universitas Mataram yang kontraknya bernilai 59,8 miliar rupiah, Nasaruddin memperoleh 15% atau 7,9 miliar rupiah. Di Universitas Jambi, PT Duta Graha Indah mendapatkan proyek senilai 17 miliar rupiah dan Nasaruddin mendapat 12,5% atau 4 miliar rupiah. PT DGI juga mendapat proyek dari Kementerian Perhubungan yaitu proyek BP2IP Surabaya dengan nilai 130 miliar rupiah dan Nasaruddin mendapat 7,5% atau 8,5 miliar rupiah. Proyek lainnya adalah proyek STTD Bekasi tahap 2 senilai 50 miliar rupiah dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mendapat bagian 7,5% atau 3,3 miliar rupiah. Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, PT DGI mengerjakan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan senilai 197,8 miliar dan Nasaruddin mendapat 14% atau 24,4 miliar rupiah. Selain itu juga ada proyek Hambalang dan Nasaruddin telah mengembalikan komisi proyek senilai 10 miliar rupiah. Dari Suryadi dan Suryadi melaporkan dari Jakarta.